Dono benar, secara ekonom dia profesional untuk mengatakan bahwa anggaran tidak cukup dan benefit cost analisisnya itu jatuh pada makan siang gratis. Jadi tetap secara policies makan siang gratis itu lebih berguna untuk mengatasi problem jangka pendek daripada IKN yang problem jangka panjang. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi yang lebih menarik lagi bukan karena Derajat Djiwandono adalah seorang ekonom, tapi dia adalah pengurus Partai Gerindra. Jadi itu official statement dari Derajat Djiwandono dan itu artinya Pak Prabowo setuju sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Gerindra akan kirim sinyal kuat bahwa tidak semua keinginan Jokowi akan kami puaskan, kira-kira begitu tuh. Nah tentu akan jadi ada friksi itu, apalagi Gibran tentu mendengar itu dia lapor pada bapaknya, Pak itu kata Pak Prabowo mau itu untuk yang mau diterusin makan siang gratis, kira-kira begitu kan kalau kita bayangin Gibran kan. Para ekonom memberikan saran untuk kabinet Prabowo Gibran prioritaskan anggaran untuk program makan bergizi gratis daripada untuk IKN di Kaltim, bukan tanpa sebab. Hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap pembangunan IKN di Kaltim hanya memberikan efek positif kecil daripada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. IKN di Kaltim hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan, tidak lebih. Untuk itu, program andalan Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis lebih baik diprioritaskan dibanding pembangunan ibu kota negara. Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi akan dilakukan ala kadarnya. Alasannya, makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama kelas bawah. Makan siang gratis itulah janji politik dia. Dan memang lebih masuk akal untuk menyelesaikan masalah kekurangan nutrisi daripada sekedar ambisi untuk memamerkan IKN. Iya, Pak Prabowo kan nggak mungkin bilang begitu pada Pak Jokowi, nanti berselisih mereka tuh. Tetapi sinyal yang diberikan oleh Derajat Djiwandono juga harusnya sudah ditangkap oleh Pak Jokowi. Sehingga Pak Prabowo tentu menginginkan sebelum pergantian kekuasaan di Oktober, monggo lah Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa memang itu ada program jangka panjang 20 tahun, 30 tahun misalnya. Jadi masih 5-6 kali pemilu tuh. Jangan Pak Jokowi merasa bahwa di akhir kepemimpinan dia itu udah ada istana presiden, itu artinya ibu kota udah pindah. Jadi memindahkan ibu kota itu mestinya di ujung setelah semua tersedia infrastruktur dasar tersedia, baru bikin keputusan pindah, kan itu intinya kan. Program makan bergizi gratis masih bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan keberadaan IKN di Kaltim. Meski demikian, pemerintahan Prabowo Gibran harus memperhatikan terkait keberlangsungan program makan bergizi gratis. Beberapa hal yang bisa menjadi perhatian diantaranya adalah program makan siang gratis harus melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus, sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik. Hal yang perlu dipastikan adalah, dalam eksekusinya nanti, kebijakan ini pelakunya adalah ekonomi lokal, jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya. Contohnya, untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri. Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka akan membuat neraca transaksi berjalan Indonesia jebol. Jadi sebetulnya kita lihat sekarang ada keraguan Pak Prabowo untuk menerima limpahan beban itu, yaitu menandatangani kepres pemindahan. Bagaimana kalau setelah pemindahan ternyata infrastrukturnya nggak ada, padahal udah diputuskan, itu juga melanggar undang-undang nanti kan. Prabowo nggak mau pindah, memang dia nggak bisa pindah karena secara teknis nggak mungkin pindah dengan keadaan yang carut marut di Kalimantan. Jadi sekali lagi itu juga kita mesti minta supaya Pak Jokowi pahami itu keadaan itu tuh, jangan paksa-paksain. Ini saya bisa bayangkan gimana Jokowi menginginkan dia cepat-cepat pindah, sementara menterinya tentu nggak bisa bilang jangan Pak, belum siap. Kalau saya nguping di kalangan menteri itu semuanya tahu bahwa nggak ada yang siap sebetulnya kan. Tapi kan nggak mungkin kita bocorkan pada Pak Jokowi kan, nanti menteri-menterinya di reshuffle juga. Jadi udah dipelihara tingkat kebohongan itu atau derajat kebohongan tertentu. Demikian juga kebohongan ini kan mulai dari Bahlil. Bahlil kan yang berbohong pertama itu bahwa IKN itu beres nih, Juli Agustus sudah beres itu karena ada investor, nggak ada yang masuk kan. Jadi tetap ini kita mesti terima fakta bahwa Pak Jokowi dikelilingi oleh menteri-menteri yang terpaksa ABS, asal bapak senang. Itu bahayanya tuh, karena informasi tidak mungkin lagi diucapkan secara jujur. Tetapi saya tahu tuh menteri-menteri itu mengerti sekali bahwa keadaan memang tidak baik tuh. Dan untuk memutuskan upacara bendera itu mereka bahkan
menganggap bahwa sebaiknya hujan deras tuh supaya batal upacara bendera tuh di Kalimantan kira-kira tuh, atau mungkin ada gempa bumi di situ supaya bikin di Jakarta aja kan begitu sebetulnya kan. Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memakai anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Nilainya yang disepakati pemerintah Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya, yakni sebesar 71 triliun rupiah. Dulu saat kampanye Pilpres, Prabowo mengatakan program ini bernama Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mencegah anak stunting. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025. Penggunaan anggaran yang dirancang untuk makan siang gratis ini disusun secara detail oleh tim Prabowo Gibran. Program ini tidak akan meningkatkan defisit maupun rasio utang pemerintah. Di sisi lain, upaya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di era Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto diprediksi tidak akan maksimal. Kalau investor rasional dia bikin kalkulasi bahwa APBN yang boros itu artinya jaminan investasi itu bisa nggak balik tuh, itu dasarnya tuh. Tetapi bagi mereka yang mengintip potensi keuntungan dari proyek makan siang ini udah bersiap-siap untuk jadi importir sebetulnya. Ada yang nunggu di pos-pos impor, pelabuhan-pelabuhan mungkin udah bersiap, partai politik juga udah ngincar ini, demikian juga OKP atau Ormas ini kan mereka menganggap bahwa ini kan uang tiap hari kan, setiap hari kan mesti makan siang, jadi banyak proyek di situ kan. Nah ini bahayanya kalau dia kemudian jadi bancakan antara Ormas atau antara partai politik. Nah, kita ingin supaya soal makan siang ini memang harus diwujudkan. Ini janji Prabowo kan, nggak mungkin janji ini dia batalkan karena ini yang diandalkan Pak Prabowo tuh, dan memang real bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki nutrisi itu. Prabowo Subianto memang memiliki komitmen tidak membiarkan proyek IKN mangkrak. Namun, jika melihat proyek pemindahan ibu kota negara saat ini secara realistis, dana atau anggaran yang bisa dialokasikan ke IKN tidak cukup alias tidak memadai. Prabowo Subianto pernah mengatakan akan menganggarkan dana 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Namun, anggaran 16 triliun rupiah itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif. Pembangunan IKN pasca Jokowi lengser nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya akan mendapatkan anggaran seadanya. Ini karena ada kewajiban lain yang harus dilunasi oleh Prabowo. Di antaranya, keharusan membayar utang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah. Utang jumbo ini, jika dikuliti, mayoritas merupakan surat berharga negara yang sifatnya harus dibayar, tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya. Nah mestinya adatnya itu Jokowi justru yang mulai mengatakan bahwa saya tidak akan memaksakan loh, karena itu saya minta nanti Pak Prabowo yang menandatangani kepres itu. Tapi kapan ditandatangani? Ya mungkin di akhir 5 tahun nanti oleh Pak Prabowo ketika udah 20% IKN-nya jadi kan. Kan itu intinya kan. Tapi bagi publik nggak ada pentingnya lagi tuh Jokowi mau paksa jalan atau dia ingin cepet-cepet pindah ke situ. Toh publik tahu bahwa nggak ada yang, kalau kita datang ke IKN itu memang nggak ada aktivitas apa-apa selain berantakan beton di mana-mana tuh, bekas-bekas semen berantakan tuh, airnya kotor tuh, asap pada di mana-mana. Kan itu kita bisa lihat di dalam berita-berita yang dibuat oleh media asing justru kan. Karena kalau media Indonesia pasti diarahkan oleh petugas di situ untuk pergi ke bagian yang udah rapi aja kan. Tetapi sebetulnya itu mungkin 5% aja belum ada tuh IKN di situ kan. Bayangin 5% pun nggak ada tuh. Ada istana di situ tapi itu pun masih berantakan. Nah fasilitas penunjangnya sama sekali nggak ada. Jadi memang begitu terjadi kesulitan dalam APBN ya itu proyeknya berhenti. Nah menghentikan ambisi Jokowi itu yang harus kita carikan jalan keluar tuh. Jadi membujuk Pak Jokowi atau mungkin ada dukun baru untuk bikin Pak Jokowi mimpi bahwa yang dia sedang lakukan itu sama seperti mitos Bandung Bondowoso Asia berantakan.